Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Hyuni ingin menjelaskan tata cara pendirian TPA, tempat penitipan anak. Pendidikan anak usia dini atau yang bisa disingkat PAUD yaitu suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Satuan PAUD adalah taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis. Berikut uraian kelimanya. Taman kanak-kanak atau TK salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan anak berusia 4-6 tahun. TK luar biasa yang selanjutnya disingkat TKLB yaitu salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia 4-6 tahun. Kelompok bermain atau biasa disebut KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia 2-6 tahun. Taman penitipan anak atau biasa disingkat TPA yaitu salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan anak dari lahir sampai 6 tahun. Selanjutnya, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis SPS yaitu salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai 6 tahun. Persyaratan pendirian PAUD. Yang pertama, pemerintah kabupaten atau kota. Yang kedua, pemerintah desa. Yang ketiga, orang perseorangan. Yang keempat, kelompok orang. Dan yang kelima, badan hukum. Persyaratan administrasi pendirian KB, TPA, SPS terdiri atas. Yang pertama, persyaratan administratif. Dan yang kedua, persyaratan teknis. Selanjutnya, persyaratan administrasi pendirian KB, TPA, SPS terdiri atas fotokopi identitas pendiri. Yang kedua, surat keterangan domisili dari kepala desa atau kantor lurah. Yang ketiga, susunan pengurus dan rincian tugas. Sebuah PAUD jalur pendidikan non-formal persyaratan standar sarana dan prasarananya meliputi standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Prosedur pendirian PAUD. Yang pertama, pendirian PAUD mengajukan permohonan izin pendirian kepada Kepala Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang biasa disingkat SKPD melalui Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD. Yang kedua, Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menelaah permohonan pendirian satuan PAUD berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, data mengenai perimbangan antara jumlah TK atau TKLB, KB, TPA, dan SPS yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut. Yang kedua, data mengenai perkiraan jarak TK atau TKLB, KB, TPA, dan atau SPS yang akan didirikan di antara TK atau TKLB, KB, TPA, dan SPS terdekat.
Yang ketiga, data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan. Yang keempat, ketentuan penyelenggaraan satuan PAUD ditetapkan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota. Berdasarkan hasil telaah tersebut, Kepala Dinas memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD atau memberi rekomendasi kepada Kepala SKPD atas permohonan izin pendirian satuan PAUD. Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan keputusan izin pendirian satuan PAUD paling lama 60 sejak permohonan diterima Kepala Dinas. Sekian dan terima kasih, dan itulah penjelasan singkat dari saya.